Video ini cuma 4 menit, tapi bisa bikin hidup kita semua mudah untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Fahsan Maulana, biasa dipanggil Alvin. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Dengan basic ekonomi, saya mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi Bisnis Digital. Dan sekarang saya sedang duduk di bangku semester 4. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan nih sebagai langkah awal saya untuk bisa menjadi Google Student Ambassador tahun 2026. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu tentang inovasi teknologi dan budaya Google. Hal yang paling saya kagumi dari Google adalah bagaimana mereka melihat teknologi bukan hanya sebagai alat, tapi sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dunia ini secara kreatif dan juga inovatif. Produk seperti Google Search, Google Maps, dan juga berbagai tools produktivitas lainnya menunjukkan bahwasanya ide sederhana dapat berdampak besar bagi jutaan orang di luar sana. Budaya Google yang mendorong eksperimen, kolaborasi, dan juga keberanian mencoba hal baru sangat selaras dengan lingkungan kampus. Menjadi Google Student Ambassador bagi saya adalah kesempatan emas untuk bisa menjadi jembatan antara teknologi dan juga mahasiswa, serta membantu mereka melihat bahwasanya teknologi bisa digunakan untuk belajar, berkolaborasi, dan juga bahkan membangun ide atau proyek yang bermanfaat di masyarakat luas. Soal yang kedua adalah tentang ide acara dan Tech and Chill. Nah, saya akan membuat kegiatan bernama Google Time Machine. Dalam kegiatan ini, peserta akan diajak untuk membayangkan ketika mereka berada di tahun 2045 dan harus menyelesaikan semua permasalahan yang kompleks di tahun tersebut hanya boleh menggunakan teknologi dari Google. Nah, peserta akan bekerja dalam kelompok untuk mencari solusi menggunakan tools seperti Google Docs, Google Maps, Google Forms, atau bahkan Google Gemini. Setelah itu, mereka mempresentasikan ide solusi mereka secara santai dan juga kreatif. Nah, kegiatan ini tidak hanya mengenalkan teknologi Google nih, tapi juga melatih mahasiswa untuk berpikir inovatif, kolaboratif, dan juga problem solving. Lalu soal yang ketiga adalah tentang pengalaman berpikir out of the box nih. Nah, saya pernah menghadapi tantangan nih ketika ingin meningkatkan minat mahasiswa terhadap teknologi. Tetapi banyak dari mereka yang merasa dunia teknologi ini terlalu rumit. Untuk mengatasinya, saya mencoba berbagai pendekatan namun hasilnya zonk. Dan akhirnya saya mencoba pendekatan yang berbeda nih, yakni dengan mengaitkan teknologi dengan hal yang dekat seperti personal branding, bisnis digital, dan juga produktivitas belajar. Nah, dengan pendekatan yang lebih relatable dan storytelling ini, diskusi menjadi lebih hidup. Banyak mahasiswa yang mulai tertarik untuk mengeksplorasi teknologinya lebih jauh lagi. Nah, pengalaman ini mengajarkan saya bahwasanya cara menyampaikan sebuah ide itu bisa menentukan apakah orang akan tertarik untuk mempelajarinya ataupun tidak. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah pencapaian dalam 3 bulan pertama. Jika terpilih sebagai Google Student Ambassador, saya ingin membangun sebuah komunitas kecil di kampus yang aktif belajar dan juga bereksperimen nih tentang teknologi Google. Melalui workshop, diskusi santai, dan juga event kreatif, saya ingin menciptakan ruang di mana mahasiswa merasa nyaman untuk belajar teknologi bersama. Karena bagi saya, pencapaian terbesar itu bukan hanya tentang jumlah acara yang diselenggarakan nih, tapi ketika mahasiswa mulai menyadari bahwa teknologi dapat membantu mereka menciptakan ide proyek atau bahkan peluang baru. Karena pada akhirnya Google mengajarkan kita bahwa satu ide sederhana ketika dipadukan dengan teknologi dan keberanian untuk mencoba dapat menjadi awal dari perubahan besar bagi dunia. Karena di tangan kita ini, mahasiswa Gen Z dapat membolak-balikan dunia. Dan dengan teknologi Google, kita dapat satu langkah lebih maju lagi untuk bisa membolak-balikan dunia dengan telapak tangan kita semua. Sebagai Gen Z atau sebagai generasi yang sedang memopang pangku kemajuan umat, kita memiliki tanggung jawab besar untuk bisa memajukan negara ini. Bagaimana dengan intelektual kita, bagaimana dengan akhlak kita, bagaimana dengan hal yang kita miliki, kita dapat memberikan perubahan atau impact terhadap dunia kita. Nah, kita semua tahu bahwasanya tahun 2045 digadang-gadang sebagai tahun emas Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa mewujudkan dan mencerahkan mahasiswa di tahun 2045. Sekian.